Halo teman-teman, sebelum masuk ke video, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Selamat menonton! Untuk video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai regresi logistik binar, di mana untuk pengolahan datanya menggunakan aplikasi SPSS. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lalu bagaimana langkah-langkahnya, kemudian video tutorialnya, dan terakhir adalah simpulan. Berikut ini adalah penjelasan model regresi logistik. Model regresi logistik adalah salah satu model yang digunakan untuk mencari hubungan antara peubah respon Y kategori dengan satu atau lebih peubah penjelas X yang kontinu ataupun kategori. Sedangkan perbedaannya dengan regresi logistik binar adalah model regresi yang peubah respon Y hanya terdiri atas dua kategori dikotomi, yaitu ya yang artinya sukses dan tidak yang artinya gagal. Berikut ini adalah model persamaan regresi logistik, di mana B yang artinya parameter koefisiensi regresi 1, 2, dan seterusnya, X yang artinya variabel bebas X1, X2, dan seterusnya. Selanjutnya, uji signifikansi parsial. Hipotesis H0 yang artinya variabel bebas tidak mempengaruhi model, H1 yang artinya variabel bebas mempengaruhi model. Statistik uji dapat dilihat pada nilai sig dari tabel variable in the equation. Uji signifikansi parameter simultan. Hipotesis H0 yang artinya variabel bebas secara bersama-sama tidak mempengaruhi model, H1 yang artinya variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi model. Statistik ujinya dapat dilihat pada nilai sig dari tabel Omnibus Test of Model Coefficient. Tolak H0 apabila nilai sig kurang dari alpha atau 0,05. Uji goodness of fit. Hipotesisnya H0 yang artinya model fit, H1 artinya model tidak fit. Statistik ujinya dapat dilihat pada nilai sig dari tabel Hasmer-Lemmes-Hauf test. Koefisiensi determinasi untuk statistik ujinya dapat dilihat pada nilai sig dari tabel Madden-Summary. Selanjutnya yaitu langkah-langkahnya. Yang pertama, input data ke aplikasi SPSS. Selanjutnya, klik Analyze, pilih Regression, kemudian pilih Binary Logistik. Selanjutnya, masukkan variabel S ke covariate, variabel Y ke dependent, kemudian klik OK. Berikut ini adalah video tutorial contoh uji regresi logistik binar, di mana pengolahan datanya menggunakan aplikasi SPSS. Berikut ini adalah data yang telah diinput ke aplikasi SPSS, di mana untuk variabel X1-nya yaitu berskala rasio, untuk variabel X2 dan Y yaitu berskala nominal atau bersifat dummy. Selanjutnya ke variabel view. Untuk variabel yang berskala nominal atau dummy, di mana untuk values-nya dikategorikan yaitu 0 yang artinya tidak menerima, 1 yang artinya menerima. Setelah data diinput ke aplikasi SPSS, langkah selanjutnya adalah pilih Analyze, pilih Regression, kemudian pilih Binary Logistik. Kemudian kelompokkan untuk variabel Y dikelompokkan pada kolom dependent. Untuk variabel X1 dan X2 dikelompokkan pada kolom covariate. Selanjutnya, pilih option, lalu centang bagian classification, centang Hasmer, centang correlation, centang iteration. Selanjutnya, pilih continue. Lalu, untuk metodenya, metode enter. Kemudian, pilih OK. Berikut ini adalah hasil output dari regresi logistik binar. Untuk case processing summary ini adalah data atau jumlah data yang kita teliti yaitu sebanyak 22, sehingga pada case processing summary ini tidak ada data yang hilang atau missing case. Selanjutnya, Omnibus Test of Model Coefficient ini diartikan sebagai uji simultan, di mana untuk chi-square-nya diperoleh sebesar 8.822 dan sig-nya yaitu 0,12, yang artinya sig-nya itu kurang dari alpha yaitu 0,05. Untuk model summary-nya atau diartikan sebagai koefisiensi determinasi ini diperoleh untuk NSNR-nya
sebesar 330 dan NR square-nya 602. Selanjutnya, Asmat and Lemesov test, yang artinya uji overall atau mode fit-nya di mana chi-square-nya diperoleh 845 dan sig-nya yaitu 999. Selanjutnya yaitu variable in the equation atau uji parsialnya di mana x1-nya yaitu min 0,05. Untuk uji volt-nya yaitu 2609 dan sig-nya itu 106. Untuk x2 yaitu 5034 dan y-nya yaitu 4575 dan sig-nya itu yang artinya di mana untuk variabel x1 nilai sig-nya itu lebih besar dari alfa atau 0,05 yang artinya tidak signifikan. Selanjutnya untuk x2 di mana sig-nya itu lebih kecil dari alfa yaitu 0,05 yang artinya x2 signifikan. Selanjutnya yaitu simpulan dari hasil output pada aplikasi SPSS. Yang pertama yaitu hasil output dari uji parsial, di mana variabel pertumbuhan perusahaan atau X1 sebesar 2609 dan p-value atau sig-nya sebesar 106. Hal ini menunjukkan bahwa nilai p-value atau sig-nya dari variabel pertumbuhan perusahaan X1 adalah tidak signifikan. Maka keputusan yang diambil adalah tolak H0 karena nilai p-value atau sig-nya lebih besar dari alfa atau 0,05. Selanjutnya untuk variabel opini audit tahun sebelumnya X2 sebesar 4575 dan p-value atau sig-nya sebesar 0,32. Hal ini menunjukkan bahwa nilai p-value sig dari variabel opini audit tahun sebelumnya X2 adalah signifikan. Maka keputusan yang diambil adalah diterima H1 karena nilai p-value atau sig-nya kurang dari alfa yaitu 0,05. Selanjutnya yaitu uji simultan. Uji simultan menunjukkan nilai chi-square sebesar 8822 dan p-value atau sig-nya sebesar 0,12. Maka keputusan yang diambil adalah tolak H0 karena nilai p-value sig-nya kurang dari alfa yaitu 0,05. Dengan demikian, pada tingkatan kepercayaan 95% dapat dikatakan bahwa model variabel bebas lebih baik daripada model tanpa variabel bebas. Selanjutnya yaitu hasil output dari model regresi. Berikut ini adalah persamaan model regresi logistik sebagai berikut, di mana LI sama dengan log P1 per 1 dikurangi P1 sama dengan B0 ditambah B1, X1 ditambah B2 X2. Di mana untuk B0-nya min 3141, untuk B1 X1 min 005, untuk B2 X2 5034. Selanjutnya yaitu koefisiensi determinasi. Uji koefisiensi determinasi menunjukkan nilai R-square dengan menggunakan berbagai metode. Metode Cook-and-Snell R-square sebesar 330 dan metode N-R-square sebesar 602. Maka metode N-R-square memberikan nilai terbesar di antara metode lainnya yakni sebesar 602. Dengan demikian dapat diartikan bahwa variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 60,2%. Jangan lupa untuk di-like, tekan tombol subscribe, dan juga tekan tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih.